Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Ya. Sebab-sebab banyak, tapi semuanya menuju pada kematian. Ya. Siapa yang malam yamut bisayf mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal karena dihantam pedang, dia akan mati dengan yang lainnya. Siapa yang tidak meninggal dengan corona, dia akan meninggal dengan hal yang lain. Banyak sebab buat orang meninggal dunia. Di antara salah satunya virus corona misalnya, pandemi. Yang salah satunya kecelakaan. Jadi orang meninggal dadakan sangat banyak. Ya. Kita tidak tahu. Makanya sering sampaikan, betapa banyak orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tidak terbetik. Tahu-tahu dia meninggal. Betapa banyak orang dari kantor telepon istrinya, sayang, ayah akan datang, ya, siapkan makan malam. Ternyata bukan dia yang makan, orang lain yang makan. Betapa banyak orang, ini kejadian benar, betapa banyak orang bangun rumah, dia selalu mandori pembangunan rumah tersebut, ketika sudah jadi, dia meninggal. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Bertakwalah, berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, kau bisa hidup sampai pagi hari atau tidak. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului dengan sakit. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Sebaliknya ada orang disangka meninggal ternyata hidup ya. Ternyata hidup lebih lama. Jadi ajal telah ditentukan namun tidak diketahui kapannya. Kematian tidak harus didahului dengan sakit. Orang sehat tiba-tiba meninggal juga banyak. Perhatikan ini. Kematian tidak harus tidak harus sakit, tidak didahului oleh tua. Kenapa? Banyak anak muda yang juga meninggal dunia. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba malam hari ya jasad mereka dikuburkan dalam kegelapan liang lahat. Jadi ini kita pastikan ikhwan ini yang jadi masalah ya. Kematian tidak harus ada pemberitahuan. Kematian sering datang tanpa muqaddimah. Tiba-tiba. Si fulan tahu-tahu meninggal. Kalaupun sakit beberapa saat kemudian meninggal, tidak lama. Ya, karenanya seorang waspada, jangan merasa dirinya akan hidup terus. Ada kenalan saya, teman lah ya. Dia sering datang ke Indonesia 2 orang. Satunya polisi, satunya seorang pendakwah. Ya. Ternyata pada hari tersebut, teman yang sering berdakwah ini tidak jadi datang. Akhirnya teman saya yang polisi yang datang. Kenapa dia tidak jadi datang ke Indonesia? Dia tetap di Madinah karena bibinya sakit keras. Sehingga dia bilang, mohon maaf saya tidak bisa. Dia cancel penerbangan, akhirnya dia nemani bibinya. Ternyata bibinya meninggal dunia. Bibinya meninggal dunia, akhirnya dia sholatkan bibinya. Ba'da Isya di Masjid Nabawi, dikuburkan, dia hadir kuburannya di kuburan Baqi'. Besok subuhnya dia yang dikuburkan. Subhanallah. Besok subuhnya dia yang dikuburkan. Saya telepon langsung sama teman saya polisi tersebut. Saya bilang, kenapa tidak datang? Bagaimana ceritanya? Maka dia cerita. Subhanallah, teman kita tersebut, dia tidak meng-cancel penerbangan untuk melihat kondisi bibinya atau keluarganya. Kemudian dia sholat salat jenazah buat bibinya. Di malam hari sholat Isya, dia kuburkan. Besoknya subuh dia yang dikuburkan. Kita nggak tahu kapan maut menjemput.